Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema jangan berhenti berjuang. Saudara, kita baca dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata bahwa betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Maksudnya ialah bahwa memang hidup ini penuh pergumulan, penuh dengan tantangan untuk meraih apa yang diharapkan. Nah, dibutuhkan keteguhan hati dan motivasi hati yang kuat untuk memperjuangkan apa yang diharapkan agar tidak kandas di tengah jalan. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam suratnya Rasul Paulus dia memperlihatkan apa yang menjadi perjuangannya untuk jemaat Kolose. Nah, Rasul Paulus berjuang agar jemaat Kolose ini mereka terhibur hatinya, diteguhkan dan bersatu dalam kasih dan serta pengenalan akan Yesus. Nah, jadi tujuan akhir perjuangan Rasul Paulus adalah agar jemaat Kolose ini memiliki iman yang teguh pada Yesus Kristus dan tidak diombang-ambingkan pengajaran yang akan menjauhkan mereka dari Kristus. Nah, perjuangan Paulus ini tidak akan berhasil jika ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Rasul Paulus juga sungguh menyadari hal ini, saudara. Oleh sebab itu, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja dan akal budinya, tetapi dia bergantung pada sumber kekuatan sejati yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kita pun sedang berjuang dalam kehidupan kita tentu. Nah, apakah yang menjadi perjuangan kita? Hanyalah mengejar kebahagiaan atau kesuksesan pribadi? Ataukah kita berjuang, saudara, untuk visi yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan yang bermakna bagi Yesus Kristus melalui apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan, jangan berhenti berjuang ini mengajarkan bahwa mari jangan kita lekas-lekas menyerah dengan kehidupan kita, karena hidup ini adalah proses yang penuh dengan tantangan, namun selalu ada harapan dan pertolongan Tuhan, terutama jika kita ini berjuang sesuai dengan kebenaran dan berharap hanya kepada Tuhan. Nah, perjuangan itu juga membangun karakter kita, saudara, dan menemukan makna hidup dan membuktikan iman kita, serta mengingatkan bahwa kita ini dibekali kekuatan untuk menanggung setiap pencobaan, dan jalan keluar selalu Yesus sediakan. Dan asalkan kita tetap mau setia dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan menghidupi apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, saudara, ada poin-poin penting dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Jangan berhenti berjuang. Yang pertama, saudara, jangan juga kita menyerah. Mari kita tetap berharap, situasi mau sulit apapun, saudara, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita mengangkat topi dan kita bilang, sudah berhenti sampai di sini. Jangan, saudara. Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang hebat, dengan cara yang tidak pernah kita duga, saudara. Hidup ini adalah perjuangan. Mari kita mencapai segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Mari kita mau berjuang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena perjuangan harus didasari dengan iman, pengertian yang benar. Tidak hanya giat untuk kita berjalan dengan kekuatan kita, tapi mari kita mau berjalan dengan giat dalam tuntunan kuasanya Tuhan. Tuhan selalu menyertai setiap kita, Roh Kudus selalu menolong dalam setiap kelemahan kita, dan Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi setiap kita yang mau berserah kepadanya. Dan saudara, kita dengan menghadapi pergumulan itu akan menjadi memotivasi kita untuk kita terus berjalan dalam rencana Tuhan, dan kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita punya mental pejuang, dan ini yang harus menjadi teladan bagi setiap kita. Lewat apa yang sudah Rasul Paulus teladani, mari kita mau praktekkan itu dalam kehidupan kita. Percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita, sebab Tuhan Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita ini dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, saudara, Tuhan akan memberikan pada setiap kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung segalanya. Nah,
Firman Tuhan juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kemenangan. Saudara, mari kita mau serahkan setiap pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya itu membuat kita semakin mengandalkan Dia, dan juga kita bertumbuh dalam kebenarannya dan hidup sungguh-sungguh dalam kekudusannya. Jangan menyerah, jangan berhenti berjuang saudara, tetap percaya dan tetap fokus kepada Tuhan, dan mari mengerjakan hal-hal yang benar-benar itu berdampak bagi kehidupan kita, juga berdampak bagi orang lain, dan hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.